metode active learning yang bertujuan di sini adalah agar peserta didik itu dapat menggambarkan bahwasanya belajar itu sebagai sebuah kegiatan yang menyenangkan. Kemudian peserta didik di sini diberi kebebasan dalam mengekspresikan imajinasinya untuk membuat tulisan yang berupa cerpen itu tadi. Nah, menulis berantai ini dapat diterapkan sebagai salah satu trik sebagai tujuan untuk membangkitkan motivasi peserta didik dalam menemukan ide atau tema cerita untuk dijadikan bahan dalam menulis cerpen itu sendiri. Nah, untuk alat dan juga bahannya dalam menulis berantai ini, yang pertama yaitu yang dibutuhkan adalah kertas, yang kedua yaitu alat tulis. Itu ada 3, yaitu awal pembelajaran, inti pembelajaran, yang terakhir adalah penutup pembelajaran. Di awal pembelajaran yang pertama adalah guru membuka pertemuan pembelajaran dengan mengucapkan salam, menanyakan kabar, dan melakukan presensi peserta didik. Kemudian yang kedua, guru melakukan ice breaking untuk melatih konsentrasi peserta didik sebelum pembelajaran dimulai. Kemudian melakukan apersepsi, yaitu guru menggali pemahaman awal peserta didik terkait materi cerpen. Yang selanjutnya, guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai dalam proses pembelajaran. Itu adalah pada awal pembelajaran. Kemudian pada inti pembelajaran, guru menjelaskan mengenai konsep. Artinya konsep di sini adalah guru menjelaskan konsep materi yang akan ditulis dalam proses pembelajaran. Konsep materi yang dijelaskan yaitu mengenai cara menulis cerpen dengan metode menulis berantai atau disingkat dengan sebutan member ceria. Kemudian guru menjelaskan langkah-langkah pembelajaran menulis berantai. Lalu guru bersama dengan peserta didik menentukan tema tulisan. Selanjutnya guru membagi peserta didik menjadi 6 kelompok. Yang selanjutnya yaitu peserta didik memulai menulis sesuai dengan tema dan juga waktu yang telah ditentukan. Kemudian menulis berantai. Jadi begini, untuk menulis berantai sendiri, orang pertama itu ketika sudah menulis, sudah selesai, kemudian dilanjutkan dengan orang kedua sampai dengan orang yang terakhir. Kemudian membaca hasil tulisan, artinya di sini adalah setiap kelompok diwakili oleh 1 orang dari kelompok tersebut untuk membacakan hasil tulisan atau cerpen yang telah dibuat tadi. Kemudian yang terakhir adalah evaluasi hasil kerja. Nah, pada evaluasi hasil kerja ini, guru memberikan kesempatan kepada peserta didik dalam mengevaluasi hasil kerja dari kelompok lain. Kemudian yang di akhir yaitu penutup pembelajaran. Guru memberikan kesempatan kepada peserta didik memberikan refleksi pembelajaran, termasuk memberikan kesempatan untuk evaluasi mengenai kelebihan dan juga kekurangan pembelajaran menggunakan metode menulis berantai ini. Kemudian selanjutnya adalah guru memberikan motivasi kepada peserta didik, dan yang terakhir adalah guru menutup pembelajaran menggunakan salam dan juga berdoa. Untuk praktiknya pada Mbak Ida. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Baik. Alhamdulillah semuanya baik. Baik, sebelum memulai kegiatan pembelajaran pada siang hari ini, mari kita berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Husna, Sazia. Baik, semuanya hadir ya anak-anak? Ya, alhamdulillah. Baik, kita sekarang di sini pemanasan terlebih dahulu ya. Kita menggunakan tepuk 1 dan juga tepuk 2. Saat ibu memerintahkan untuk tepuk 1, maka kalian semua tepuk 1. Saat ibu memerintahkan tepuk 2, maka kalian tepuk 2 ya. Ya. Tepuk 1, tepuk 2. 1, 2, 2, 1, 1, 2. Baik, sudah cukup. Baik teman-teman, kita hari ini akan belajar mengenai cerpen berantai. Dalam cerpen itu ada apa saja? Ada tema, ada latar, ada tokoh, apalagi alur, terus apa lagi? Amanah dan lain sebagainya. Nah, di sini nanti kita akan belajar menulis cerpen berantai. Nah, bagaimana caranya? Caranya yang pertama kita harus menentukan temanya terlebih dahulu. Kita hari ini mau menulis cerpen dengan tema apa? Kemudian yang kedua, kita akan membentuk kelompok. Nah, setiap kelompok itu beranggotakan 6 orang.
Nah, setelah berkelompok, kemudian kalian menulis puisi cerpen secara bergantian. Yang pertama dari anggota pertama, kemudian dilanjutkan dengan anggota kedua, seterusnya sampai anggota ke-6. Nah, kemudian setelah cerpennya itu jadi, salah satu dari kelompok kalian itu perwakilan untuk maju ke depan dan membacakan cerpen yang telah kalian buat. Begitu, apakah kalian paham? Baik, sekarang kalian sudah membentuk kelompok 6 orang ya setiap kelompoknya. Sudah. Baik, silahkan. Sebelumnya kita akan menentukan temanya terlebih dahulu. Kalian lebih suka untuk menjunjung tema apa? Percintaan. Yang lain ada yang lain nggak? Persahabatan. Nah, di antara tema percintaan ataupun persahabatan ini kalian lebih suka yang mana? Yang mana? Ayo, persahabatan atau percintaan? Ya udah. Kita tentukan tema cerpen pada siang hari ini yaitu tentang percintaan. Oke? Nah, selanjutnya kalian bersama kelompok kalian memulai untuk menulis cerpen berantai, dimulai dari anggota yang pertama. Sekarang kalian boleh berkelompok dengan kelompoknya masing-masing. Tiap anggota kelompok itu menulis diberi waktu dengan 1 menit. Setelah 1 menit, kemudian nanti kertasnya dioper ke teman yang nanya 1 menit juga sampai seterusnya. Begitu ya? Paham? Paham. Dari penulis yang pertama. Baik, untuk anggota yang pertama sudah selesai, dilanjutkan dengan anggota yang kedua. Sedikit berbeda, di mana yang lain menjual kain tradisional. Dilanjutkan anggota yang ke-6. Adakah yang sudah siap untuk maju? Kelompoknya Pramesti, coba perwakilan 1. Yang lain disimak ya cerpen yang dipaparkan oleh Mbak Pramesti. Nanti kalian semua juga ikut mengamati dan juga menilai bagaimana cerpen berantai yang telah dibuat oleh kelompoknya Mbak Pramesti. Di sini saya akan membacakan cerpen yang berjudul Cinta Terlarang. Lantaran hamil di luar nikah, Salma didakwa melanggar adat Badui di desanya di Levan, sebuah kawasan luas di Timur Tengah. Demi memuriahkan kehormatan Badui, dia lalu dijatuhi hukuman mati. Selama sekian tahun, Salma ditahan di penjara dan terpisah dari bayinya. Hingga suatu saat, sebuah kesempatan memuluskan usahanya kabur hingga ke Inggris. Di negeri Ratu Elizabeth itu, Salma berusaha bertahan hidup sebagai imigran. Meski akhirnya ia hidup tenang bersama seorang lelaki Inggris yang jadi pelabuhan cintanya, tetapi jauh di lubuk kalbunya, tangisan bayi perempuannya terus menggema. Tak kuasa menahan perasaannya, Salma pun memilih kembali ke desa untuk menemui putrinya. Sebuah keputusan yang akan mengubah segalanya bagi Salma. Terima kasih. Ya, dari teman-teman, gimana cerpen yang dibuat oleh kelompoknya Mbak Pramesti? Bagus. Sudah bagus. Pada hari Sabtu itu, aku berjalan menyusuri kota dan sekali mampir ke pasar untuk membeli oleh-oleh. Aku seorang pendatang yang baru sampai di kota ini. Oleh-oleh ini diberikan kepada nenekku. Pada saat berjalan di losmen-losmen pasar Surabaya, seketika mataku terkesima oleh sosok penjual baju distro yang berada di antara penjual baju batik. Di mana yang lain menjual kain tradisional, ia menjual kain yang agak lain dari biasanya. Disitulah mataku tertarik pada paras cantiknya.
Aku pun bertanya, berapaan J? Dan dia pun menjawab, 15 ribuan mas. Dengan suaranya yang lembut membuat hatiku makser dan sulit terkendali. Sudah Bu. Iya, baik. Sampai terus. Judulnya Cinta dan Makanan Bukan Das di Tangan Temanku. Saat itu pertemuan pertama kita terjadi begitu saja. Aku terkejut. Ternyata kamu sangat baik. Kamu memberikan aku makanan, tapi aku memberikannya pada Siti karena makanan itu tidak enak. Akhirnya Siti menerimanya karena ia tak tahu kalau makanan itu kadaluarsa. Ia memutuskan untuk makannya dan merasa sakit perut. Akhirnya saat ia sakit perut, ia diberikan obat oleh pacarnya. Aku jadi cemburu melihatnya karena ternyata yang membantunya adalah cowok paling ganteng di sekolah. Tahu begitu, lebih baik aku saja dimakan. Tahu begitu, lebih baik aku saja makan makanan tadi. Gimana tadi hasil 3 cerpen yang dibuat oleh teman-teman kalian? Apakah menarik? Menarik. Apakah seru ceritanya? Seru. Bagaimana mengenai kelompoknya Mbak Pramesti tadi? Hasil cerpennya? Sangat bucin. Kemudian itu kelompoknya Mas Hanan. Bagaimana tanggapan kelompoknya Mas Hanan mengenai cerpen dari kelompoknya Mbak Rika? Belum tersampaikan. Sudah, satu lagi. Untuk kelompoknya Mbak Rika, silahkan menanggapi cerpen dari kelompoknya Mas Hanan. Bagaimana? Narasinya unik. Narasinya unik. Kemudian untuk dari segi alurnya bagaimana? Alurnya juga lucu, jadi kayak nyambung antara dari awal sampai akhir itu, dari ceritanya juga bagus. Amanatnya sudah tersampaikan? Sudah. Dengan metode menulis cerpen berantai ini, kita bertujuan agar kita semua ini dapat menulis cerpen dengan waktu yang cukup singkat seperti itu. Nah, dari pembelajaran hari ini, apakah yang bisa kalian dapatkan? Bagaimana pembelajaran hari ini? Apakah menyenangkan atau menjengkelkan ataupun merumitkan? Serunya bagaimana Mbak Ella? Bisa. Berarti itu merupakan salah satu kekurangan dari metode menulis cerpen berantai. Dari Mas Danan tadi bagaimana? Rumit. Kelebihan dari metode ini yaitu yang pertama mendorong kreativitas siswa untuk menambahkan elemen baru dalam cerpen dalam waktu yang singkat sehingga siswa itu mampu mengembangkan plot dan juga karakter dalam cerpen itu dalam waktu yang cukup singkat dan juga menarik. Kemudian yang kedua mendorong keterampilan siswa. Kelemahannya